Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armilita, IPM C1C022021, kelas 2D. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan dasar akuntansi dan siklus akuntansi. Berikut adalah beberapa transaksi yang sudah saya buat. Pada tanggal 1 Maret 2022, Nyonya Leza mendirikan perusahaan yang bergerak di jasa servis komputer yang diberi nama Leza Servis Komputer, beralamatkan di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kemuning, Bengkulu Utara. Berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi yang berhubungan dengan Leza Servis Komputer selama bulan Maret 2022. Pada tanggal 1 bulan 3 2022, Nyonya Leza menginvestasikan uangnya sebesar 20 juta untuk membuka usaha servis komputer. Pada tanggal 2 Maret 2022, Nyonya Leza menyewa sebuah ruko dengan membayar sewa untuk 1 tahun ke depan seharga 10 juta. Pada tanggal 3 Maret 2022, Nyonya Leza membeli perlengkapan secara kredit sebesar 2 juta. Pada tanggal 4 Maret 2022, Nyonya Leza memutuskan untuk mencari 2 orang karyawan dengan kesepakatan gaji per bulan sebesar 2 juta per orang. Pada tanggal 5 Maret 2022, menerima perbaikan komputer seorang konsumen dan diterima pendapatan jasa perbaikan sebesar 4 juta. Pada tanggal 8 Maret 2022, memberikan jasa perbaikan komputer kepada seorang konsumen sebesar 3.500.000 namun belum menerima pembayaran. Pada tanggal 12 Maret 2022, Nyonya Leza mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 2 juta. Pada tanggal 17 Maret 2022, menerima uang sebesar 3 juta atas jasa perbaikan komputer Eva Laundry. Pada tanggal 24 Maret 2022, diterima pelunasan untuk transaksi pada tanggal 8. Pada tanggal 28 Maret 2022, dibayar biaya listrik, air, dan lain-lain sebesar 1.200.000. Pada tanggal 30 Maret 2022, dibayar gaji karyawan Leza Servis Komputer untuk bulan Maret 2022 sebesar 4 juta. Berikut adalah daftar akun yang digunakan Leza Servis Komputer. Ada cash, account receivable, prepaid trend, supplies, account payable, salarians payable, Leza Capitals, Leza Private, service revenue, salarians expense, dan utilities expense. Setelah itu, kita masuk ke persamaan dasar akuntansi. Pada tanggal 1 Maret 2022, Nyonya Leza menginvestasikan uangnya sebesar 20 juta untuk membuka usaha servis komputer. Persamaan dasar akuntansinya adalah cash bertambah sebesar 20 juta. Dan modal pemilik bertambah sebesar 20 juta. Selanjutnya, pada transaksi tanggal 2 bulan Maret 2022, Nyonya Leza menyewa sebuah ruko dengan membayar sewa untuk 1 tahun ke depan seharga 10 juta. Persamaan dasar akuntansinya adalah sewa dibayar di muka bertambah sebesar 10 juta. Dan cash berkurang sebesar 20 juta. 10 juta. Transaksi tanggal 3 Maret 2022, Nyonya Leza membeli perlengkapan secara kredit sebesar 2 juta. Persamaan dasar akuntansinya adalah perlengkapan bertambah sebesar 1.500.000. Dan utang usaha
bertambah 1.500.000. Terus transaksi pada tanggal 4 Maret 2022, Nyonya Leza memutuskan untuk mencari 2 orang karyawan dengan kesepakatan gaji per bulan sebesar 2 juta per orang. Dan untuk transaksi tanggal 5 bulan 3 2022 menerima perbaikan komputer seorang konsumen dan diterima pendapatan jasa perbaikan sebesar 4 juta. Maka bersama dasar akuntansinya adalah kas bertambah sebesar 4 juta dan pendapatan bertambah sebesar 4 juta. Selanjutnya transaksi pada tanggal 8. Transaksi pada tanggal 8 Maret 2022 memberikan jasa perbaikan komputer kepada seorang konsumen sebesar 3.500.000 namun belum menerima pembayaran. Bersama dasar akuntansinya, piutang bertambah sebesar 3.500.000. Dan pendapatan bertambah sebesar 3.500.000. Selanjutnya transaksi pada tanggal 12. Pada tanggal 12 Maret 2022, Nyonya Leza mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 2 juta. Bersama dasar akuntansi, pengambilan pribadi bertambah sebesar 2 juta dan cash berkurang sebesar 2 juta. Selanjutnya transaksi pada tanggal 17. Pada tanggal 17 bulan 3 2022, menerima uang sebesar 3 juta atas jasa perbaikan komputer Eva Laundry. Bersama dasar akuntansinya, cash bertambah sebesar 3 juta dan pendapatan bertambah sebesar 3 juta. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 24. Tanggal 24 Maret 2022 diterima pelunasan untuk transaksi pada tanggal 8, di mana pada tanggal 8 memberikan jasa perbaikan komputer kepada seorang konsumen sebesar 3.500.000 namun belum pembayaran. Jadi bersama dasar akuntansi, cash bertambah sebesar 3.500.000 dan piutang berkurang sebesar 3.500.000 karena sudah dibayar. Selanjutnya transaksi pada tanggal 28. Pada tanggal 28 Maret 2022 dibayar biaya listrik, air, dan lain-lain sebesar 1.200.000. Bersama dasar akuntansi, beban bertambah sebesar 1.200.000 dan cash
berkurang sebesar 1.200.000. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 30. Pada tanggal 30 Maret 2022 dibayar gaji karyawan Reza Servis Komputer untuk bulan Maret 2022 sebesar 4 juta. Bersama dasar akuntansinya, cash berkurang sebesar 4 juta dan beban bertambah sebesar 4 juta. Selanjutnya kita jumlahkan semua akun cash, piutang, sewa dibayar dibuka, perlengkapan, utang usaha, modal, pendapatan, beban, dan pengambilan pribadi. Itu 20 juta dikurang 10 juta ditambah 4 juta dikurang 2 juta ditambah 3 juta ditambah 3.500.000 dikurang 1.200.000 dan dikurang 4 juta. Diperoleh hasil 13.300.000. Selanjutnya yaitu piutang. Di mana 3.500.000 dikurang 3.500.000 diperoleh hasil 6. Selanjutnya sewa dibayar di muka, yaitu sebesar 10 juta, perlengkapan tetap 1.500.000. Dan selanjutnya utang usaha tetap 10 juta, 1.500.000. Sebesar 20 juta. Selanjutnya itu pendapatan. Baju juta ditambah 3.500.000 ditambah 3 juta hasil 10.500.000. Satu juta 200 ditambah 4 juta hasil 5.200.000 dan pribadi tetap sebesar 2 juta. Selanjutnya jumlahkan semua akun aset dan liabilitas dan ekuitas dengan cara menambahkan akun aset itu
10 juta ditambah 1.500.000 diperoleh hasil 24.800.000. Oke. Belum 24.800.000. Selanjutnya utang usaha pendapat, utang usaha, modal pemilik, dan pendapatan ditambah terlebih dahulu. Rp1.500.000 ditambah 20 juta ditambah 10.500.000 beroleh hasil 32 juta. Selanjutnya beban hasil dari pendapatan 30 juta dikurang dengan beban dan penampilan pribadi. Rp32 juta dikurang dengan 5.500.000 dikurang dengan 2 juta dan diperoleh hasil sebesar 24.800.000. Di mana aset dan liabilitas ditambah ekuitas itu seimbang, di mana hasilnya sama-sama hasil 24.800.000 dan 24.800.000 atau balance. Selanjutnya yaitu analisis transaksi. Di mana tanggal 1 Maret 2022 akun yang terlibat adalah cash. Cash bertambah, alasan bertambah karena adanya uang yang diinvestasikan ke Leza Service Komputer. Dicatat pada posisi debit karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Selanjutnya akun yang terlibat yaitu Leza Capitals. Bertambah karena uang yang diinvestasikan merupakan modal Nyonya Leza. Dicatat pada posisi kredit. Karena Leza Capitals adalah bagian dari ekuitas. Saldo normal ekuitas adalah kredit. Dan dalam transaksi ini, modal Leza Service Komputer bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Pada tanggal 2 Maret 2022, yaitu Private Trend bertambah. Alasan bertambah karena Nyonya Leza telah menyewa ruko untuk 1 tahun ke depan tetapi belum menerima manfaatnya. Dicatat pada posisi debit. Karena Private Trend adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini, Private Trend bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Akun kedua yang terlibat yaitu cash. Cash berkurang karena adanya uang yang dikeluarkan untuk pembayaran sewa ruko. Dicatat pada posisi kredit. Alasannya karena cash adalah bagian dari aset dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat di kredit. Selanjutnya pada tanggal 3 bulan Maret 2022, akun yang terlibat yaitu Supplies bertambah. Alasan bertambah karena Nyonya Leza telah memberi perlengkapan dan dicatat di posisi debit. Karena Supplies merupakan bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini, Supplies bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Akun kedua yang terlibat yaitu akun payable. Akun payable bertambah hanya karena Nyonya Leza membeli perlengkapan secara kredit sehingga menambah utang usaha Leza Service Komputer. Dicatat pada posisi kredit karena akun payable adalah bagian dari liabilitas
Saldo normal liabilitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini utang Leza bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Selanjutnya, pada transaksi tanggal 4 Maret 2022, akun yang terlibat yaitu cash bertambah karena adanya pendapatan yang diterima sehingga mengakibatkan adanya uang yang masuk. Dicatat pada posisi debit karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Akun yang terlibat kedua yaitu ada service revenue. Service revenue bertambah karena adanya jasa yang telah diberikan. Dicatat pada posisi kredit, karena service revenue adalah bagian dari ekuitas, saldo normal ekuitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini, pendapatan jasa Leza bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Selanjutnya yaitu transaksi pada tanggal 8. Pada tanggal 8 Maret 2022, akun yang terlibat yaitu akun receivable bertambah, alasan bertambah karena adanya jasa yang telah diberikan tetapi uangnya belum diterima. Dicatat pada posisi debit karena akun receivable adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini piutang usaha bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Akun yang terlibat kedua yaitu service revenue bertambah karena adanya jasa yang telah diberikan. Dicatat pada posisi kredit karena service revenue adalah bagian dari ekuitas, saldo normal ekuitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini pendapatan jasa Nyonya Leza bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 12 Maret 2022, akun yang terlibat yaitu Prive bertambah karena adanya pengambilan uang untuk keperluan pribadi. Dicatat di posisi debit karena Prive adalah bagian dari ekuitas, saldo normal ekuitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini Prive Leza bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Akun kedua yang terlibat yaitu cash. Cash berkurang karena Nyonya Leza mengambil uang untuk keperluan pribadi. Dicatat di posisi kredit karena cash adalah bagian dari aset, dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat di kredit. Selanjutnya yaitu transaksi pada tanggal 17 Maret 2022. Akun yang terlibat yaitu cash bertambah karena adanya pendapatan yang diterima sehingga mengakibatkan adanya uang masuk. Dicatat pada posisi debit karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Akun kedua yang terlibat yaitu service revenue. Service revenue bertambah karena adanya jasa yang telah diberikan. Dicatat pada posisi kredit karena service revenue adalah bagian dari ekuitas, saldo normal ekuitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini pendapatan jasa Nyonya Leza bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 24 Maret 2022, akun yang terlibat yaitu cash bertambah karena adanya uang yang diterima. Dicatat pada posisi debit karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Akun kedua yang terlibat yaitu akun receivable. Akun receivable berkurang karena adanya pembayaran pada transaksi tanggal 8. Dicatat pada posisi kredit karena akun receivable adalah bagian dari aset, dan dalam transaksi ini piutang usaha berkurang sehingga dicatat di kredit. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 28 Maret 2022, akun yang terlibat yaitu utilities expense bertambah karena Leza telah membayar listrik dan air. Dicatat pada posisi debit karena utilities expense adalah bagian dari expense. Saldo normal expense adalah debit. Dalam transaksi ini, expense bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya.
Akun yang terlibat kedua yaitu cash. Cash berkurang karena adanya uang yang dikeluarkan untuk membayar beban listrik dan air. Dicatat pada posisi kredit karena cash adalah bagian dari aset dan apabila ada pengurangan dalam aset, maka dicatat pada posisi kredit. Dan yang terakhir, yaitu transaksi pada tanggal 30 Maret 2022, akun yang terlibat yaitu salary and expense bertambah karena adanya gaji karyawan yang dibayarkan oleh Nyonya Leza, dicatat pada posisi debit karena salary and expense adalah bagian dari expense, saldo normal expense adalah debit. Dalam transaksi ini, expense bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Dan akun kedua yang terlibat yaitu cash. Cash berkurang karena adanya uang yang dikeluarkan untuk membayar gaji karyawan. Leza Service Komputer dicatat pada posisi kredit karena cash adalah bagian dari aset dan apabila ada pengurangan dalam aset maka dicatat pada posisi kredit. Selanjutnya yaitu jurnal. Di sini yaitu di mana transaksi pada tanggal 1 Nyonya Leza menginvestasikan uangnya sebesar 20 juta untuk membuka usaha servis komputer. Maka jurnalnya cash terhadap Leza Capitals. Cash bertambah di debit sebesar 20 juta dan Leza Capitals kredit sebesar 20 juta. Selanjutnya transaksi pada tanggal 2. Nyonya Leza menyewa sebuah ruko dengan membayar sewa untuk 1 tahun ke depan seharga 10 juta. Yaitu prepaid rent terhadap cash. Sebesar 10 juta di kredit dan 10 juta di debit dan 10 juta di kredit. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 3. Nyonya Leza membeli perlengkapan secara kredit sebesar 2 juta. Supplies terhadap account payable. Satu empat dan 214 sebesar 1.500.000 di debit dan 1.500.000 di kredit. Selanjutnya transaksi pada tanggal 5. Menerima perbaikan komputer seorang konsumen dan diterima pendapatan jasa perbaikan sebesar 4 juta. Yaitu cash terhadap service revenue. Sebesar 4 juta di debit
dan 4 juta di kredit. Selanjutnya transaksi pada tanggal 8, memberikan jasa perbaikan komputer seorang konsumen sebesar 3.500.000 namun belum menerima pembayaran. Account receivable terhadap service revenue. Sebesar 3.500.000 di debit dan 3.500.000 di kredit. Selanjutnya transaksi pada tanggal 12. Nyonya Leza mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 2 juta, yaitu prive terhadap cash. Sebesar 2 juta di debit dan 2 juta di kredit. Selanjutnya transaksi pada tanggal 17. Menerima uang sebesar 3 juta atas jasa perbaikan komputer Eva Laundry. Cash terhadap service revenue sebesar 3 juta di debit dan 3 juta di kredit. Selanjutnya transaksi pada tanggal 24. Diterima pelunasan untuk transaksi pada tanggal 8. Mana pada tanggal 8 itu memberikan jasa perbaikan komputer kepada seorang konsumen sebesar 3.500.000, namun belum menerima pembayaran. Itu cash terhadap account receivable. Sebesar 3.500.000 di debit dan 3.500.000 di kredit. Selanjutnya transaksi pada tanggal 28. Dibayar biaya listrik, air, dan lain-lain sebesar 1.200.000. Itu utilities expense terhadap cash. Sebesar 1.200.000 di debit dan 1.200.000 di kredit. Selanjutnya yaitu transaksi pada tanggal 30. Dibayar gaji karyawan Leza Service Komputer untuk bulan Maret 2022 sebesar 4 juta. Itu salary expense terhadap cash.
sebesar 4 juta di debit dan 4 juta di kredit. Selanjutnya kita totalkan semua pada posisi debit dan kredit. Diperoleh hasil 52.700.000. Dan pada posisi kredit juga diperoleh sebesar 52.700.000. Selanjutnya yaitu buku besar. Buku besar cash dengan nomor akun 111. Mana pada tanggal 1 dengan keterangan posting di debit sebesar 20 juta. Saldo nominalnya itu sebesar 20 juta di debit. Selanjutnya transaksi pada tanggal 2 yaitu pada posisi kredit sebesar 10 juta. Maka saldonya dikurangkan. 20 juta dikurang dengan 10 juta. Hasilnya saldonya sebesar 10 juta. Selanjutnya transaksi pada tanggal 4 di debit sebesar 4 juta. Maka saldonya kita tambahkan. 10 juta tambah dengan 4 juta. Maka diperoleh hasil 14 juta. Selanjutnya itu terdapat pada transaksi tanggal 12 sebesar 2 juta di kredit. Maka saldonya kita kurangkan. 14 juta dikurang dengan 2 juta. Maka diperoleh hasil saldo sebesar 12 juta. Selanjutnya terdapat pada transaksi tanggal 17 sebesar 3 juta di debit. Maka saldonya kita tambahkan. 14 juta ditambah dengan 3 juta. Maka diperoleh hasil saldo sebesar 15 juta. Selanjutnya terdapat pada transaksi tanggal 24 sebesar 3.500.000 di debit. Maka saldonya kita tambahkan.
15 juta ditambah dengan 3.500.000 diperoleh hasil 18.500.000. Selanjutnya terdapat pada transaksi tanggal 28 sebesar 1.200.000 di kredit, maka saldonya kita kurangkan. 18.500.000 dikurang dengan 1.200.000 dan diperoleh hasil 17.300.000. Selanjutnya yang terakhir yaitu terdapat pada tanggal 30 pada posisi kredit sebesar 4 juta. Maka saldonya kita kurangkan. Kita kurangkan 17.300.000 dikurang dengan 4 juta. Maka diperoleh saldo akhir sebesar 13.300.000 untuk buku besar akun cash. Dan berikut adalah buku besar akun receivable, diperoleh hasil 0 dan prepaid trend diperoleh hasil sebesar 10 juta sampai sebesar 1.500.000 dan akun payable diperoleh saldo sebesar 1.500.000. Buku besar Liza Capital diperoleh saldo sebesar 20 juta dan buku besar Pref diperoleh saldo sebesar 2 juta. Dan selanjutnya yaitu terdapat akun buku besar service revenue diperoleh saldo sebesar 10.500.000 dan buku besar salary expense diperoleh saldo sebesar 4 juta dan buku besar utilities expense diperoleh saldo sebesar 1.200.000. Selanjutnya yaitu neraca saldo. Neraca saldo ini berasal dari hasil akhir dari yang terdapat pada buku besar setiap akun. Yang pertama yaitu ada akun cash dengan nomor akun 111, di debit sebesar 13.300.000. Selanjutnya itu terdapat akun receivable, tetapi karena hasilnya 0, maka tidak dimasukkan pada neraca saldo. Dan selanjutnya yaitu ada prepaid trend dengan nomor akun 113 sebesar 10 juta di debit. Selanjutnya yaitu ada akun supplies dengan nomor akun 114 sebesar 1.500.000 di debit. Dan selanjutnya itu ada akun payable dengan nomor akun 212 sebesar 1.500.000 di kredit.
Selanjutnya yaitu ada akun Share Capital Ordinary atau Leza Capital dengan kode akun 311 sebesar 20 juta di kredit. Dan selanjutnya itu ada akun Prive atau pengambilan pribadi dengan kode akun 312 sebesar 2 juta di debit. Selanjutnya terdapat akun Service Revenue dengan kode akun 411 sebesar 10.500.000 di kredit. Dan selanjutnya terdapat akun Salarians Expense dengan kode akun 511 di debit sebesar 4 juta. Dan yang terakhir terdapat akun Utilities Expense dengan nomor akun 515 sebesar 1.200.000 di debit. Setelah itu kita jumlahkan semua yang berada di posisi debit dan semua yang berada di posisi kredit. Sama dengan 12.300.000 ditambah 10 juta, ditambahkan dengan 1.500.000 dan ditambahkan 2 juta, ditambah 4 juta dan ditambah 1.500.000, diperoleh hasil 32 juta. Nah, selanjutnya pada posisi kredit kita jumlahkan dan diperoleh saldo sebesar 30 juta. Baiklah, sekian penjelasan persamaan dasar akuntansi dan siklus akuntansi yang saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum